Ya, selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengeklik video kami. Dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Gimana laju reaksi itu juga termasuk pembelajaran dalam kimia ya. Laju reaksi itu kalau misal di motor itu misalnya itu kecepatan itu ya, kecepatan. Jadi ini kita nanti akan membahas tentang kecepatan laju reaksi. Jadi dalam reaksi itu terdapat yang namanya kecepatan dalam laju reaksi. Jadi ketika suatu zat itu dicampur dan kemudian bereaksi, itu ternyata ada kecepatannya. Lah kecepatan itu kita hitung. Cara menghitungnya bagaimana? Nanti ada rumusnya tersendiri. Nah, tapi di sini kita hanya membahas untuk soal-soal secara matematis saja ya. Untuk secara realnya, secara kehidupan itu mungkin tidak di sini. Jadi intinya kita hanya membahas tentang bagaimana cara mengerjakan soal laju reaksi. Sebelumnya kita membahas teorinya terlebih dahulu. Jadi kita langsung saja. Ini saya berpanduan pada buku Super Soal Kimia 101++ SMA kelas 11 dari Bapak Agus Kamaludin. Oke, kita lanjut ya di sini untuk pembahasannya terlebih dahulu. Untuk sebelumnya kita harus lebih semangat dulu untuk mempelajari ilmu kimia. Karena apa? Karena ilmu kimia itu seperti itulah, sekalian tahulah. Oke. Jadi laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi reaksi atau pertambahan konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Kemudian di sini ada rumusnya juga, konsentrasi atau molaritas, bla bla bla. Kemudian faktor yang mempengaruhi juga, faktor yang mempengaruhi itu ada 5 kalau di sini. Oke, saya tunjukkan saja ya biar bisa ada bayangan. Saya menggunakan video HP ini. Sabar guys. Kita tunggu. Oke, semoga suara saya terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, laju reaksi. Laju reaksi itu seperti yang tadi saya katakan, ya kan? Saya tadi juga membaca. Laju reaksi adalah ini ya. Pengurangan konsentrasi reaksi atau pertambahan konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Jadi misal ada hasil sama A tambah B sama bukan sama dengan seperti ini. Kemudian ini AB. Nah, A tambah B namanya pereaksi. Ini namanya pereaksi. Kemudian yang AB ini namanya adalah hasil reaksi. Nah, jadi ketika di reaksi ini, laju reaksi adalah pengurangan konsentrasi reaksi. Jadi konsentrasi pada reaksi ini dikurangi. Kemudian atau bisa juga pertambahan hasil reaksi. Jadi intinya konsentrasi itu ke sini ya. Konsentrasi di sini berkurang, konsentrasi di sini itu bertambah. Itu pengertian laju reaksi. Nah, sekarang ini rumusnya seperti ini rumusnya. Ada M sama dengan N per V sama dengan massa per mR kali 1 per V. N itu apa ya? N itu mol ya. Nah, kemudian yang M1 kali V1 kali valensi sama dengan M2 kali V2 kali valensi, digunakan untuk pengenceran dengan air dan titrasi asam basa. Jadi ini khusus untuk ini ya, dengan air dan titrasi asam basa. Intinya untuk pengenceran dengan air dan titrasi asam basa. Kita lanjut di sini. MC sama dengan M1 kali V1 kali valensi dan seterusnya ini ya. Anda bisa membacanya terlebih dahulu di sini atau di skip lah. Ini biar bisa dijeda maksudnya bukan dijeda ya. Terus dibaca.
Kemudian kita mempelajari faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi ada 5 faktor. Yang kelima adalah katalisator. Di sini yang pertama ada konsentrasi reaksi, di mana makin besar konsentrasi reaksi maka laju reaksinya semakin cepat. Kemudian tekanan gas, nah ini hanya khusus untuk apa? Untuk reaksi gas ya. Kemudian di sini yang gas tadi yaitu yang gas tadi adalah makin besar tekanannya atau volume diperkecil, maka laju reaksinya makin besar. Kemudian yang tiga, ini sudah paham ya, itu gampang. Yang ketiga itu luas permukaan bidang sentuh, maksudnya yang gas itu seperti ini. Misal ini balon ya, misal ini balon. Ini balon. Misal ini balon, ini ada balon. Balon seperti ini. Nah, ini bila balonnya tekanannya diperbesar, cara memperbesarnya gimana? Volumenya diperkecil ya, seperti itu kan. Cara memperbesar tekanan balon kan volumenya diperkecil, ini volumenya set. Ini sama ini kan besar yang ini volumenya. Nah, ini lebih kecil kan volumenya, tapi kan otomatis di sini gas-gas ini kan menjadi seperti ini. Nah, kalau diperkecil otomatis tekanannya menjadi lebih sempit. Nah, intinya tekanannya kan lebih besar, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian yang nomor 3 itu luas permukaan bidang sentuh. Makin luas permukaan bidang sentuh maka laju reaksinya makin besar. Urutannya serbuk, butiran, kepingan, bongkahan, balokan, atau batangan. Jadi seperti ini luas permukaannya. Misal ini kita ada zat gula, bukan zat gula, intinya ada ini botol ya, atau apalah, gelas atau apa. Ini ada air, ini sama juga, ini ada gelas, ini air. Kemudian yang ini anggap saja sama ya. Kemudian gelas ini dengan gula pasir, yang satunya lagi dengan gula batu. Sudah jelas kan, dari sini kan terlihat gula air dengan gula pasir ini lebih cepat larut, lebih cepat ya larutnya, maka lebih cepat reaksinya. Maksudnya ini lebih cepat reaksinya, yaitu dengan terlarutnya lebih cepat. Di sini jelas ya, laju reaksi di sini lebih cepat. Dengan tandanya apa? Tandanya kan gula pasir di sini lebih cepat terlarut daripada dengan gula batu. Nah, di sini jelas lebih lama. Kalau dengan gula batu kan lama terlarutnya, misal diaduk terus ini sudah larut dari berjam-jam yang lalu, ini baru mungkin mau jadi gula pasir. Ya begitulah, gampang lah. Nah, kemudian di sini nomor 4 itu suhu atau temperatur. Nomor 4 suhu atau mana ini kameranya. Nomor 4 itu suhu atau temperatur. Ini makin besar suhu maka laju reaksinya makin besar, sebab energi kinetik reaksi akan bertambah besar. Tiap kenaikan x kuadrat 0 x derajat Celcius, maksudnya x derajat Celcius, maka lajunya menjadi n kali V. Nah, jadi seperti inilah matematika kesasar ke kimia, jadi apa-apa ya begini. Maka lajunya menjadi n banyak ya, banyak kali, n kali lah ini. V sama dengan 1/T. Nah, ini rumusnya. V reaksi sama dengan N. N ini apa kok kurang jelas? N TT. Ini ya, saya tuliskan lah di sini. V reaksi sama dengan N. Di sini T kurangi T0, T awal ya kurang T akhir kurangi, maksudnya suhu akhir dikurangi suhu awal dibagi X.
kemudian di sini dikali V awal. Oke, jadi seperti itu. Ini ya, V reaksi sama dengan N, ini suhu akhir dikurangi suhu awal dibagi X, kemudian hasil dari ini N kuadrat ini ya kan dikalikan V awal. Nah, nanti ketemu. Intinya kalau di kimia itu harus menghafalkan rumus-rumus ya, karena rumus-rumus itu dicari dari persamaan-persamaan kimia yang telah teruji oleh penelitian-penelitian. Jadi seperti itu. Jadi kita tinggal menghafalnya saja. Belum paham besok juga bakal paham. Jadi sabar teman-teman, kalau yang belajar kimia tuh kalau misal belum paham wajar saja ya kan. Karena memang memahami ilmu kimia itu tidaklah semudah memahami ilmu matematika. Karena ilmu matematika itu dasar, karena ilmu matematika itu dasar, tapi kalau rumus kimia itu bukan dasar lagi, karena itu sudah ketentuan yang sudah diatur oleh para ahli lah gitunya seperti itu. Jadi kita hanya tinggal menghafal rumus, nggak tahu juga paham atau enggaknya. Nah, masalah paham atau enggaknya itu nanti, tapi kan yang jelas itu secara matematika kita hafal rumusnya, tinggal gunain aja rumusnya. Seperti itulah, ibaratnya rumus pada kimia itu kan alat ya, alat. Kalau di sekarang itu misal HP lah, HP itu gunanya buat apa, tapi kan kita mungkin nggak bisa buat HP ya. Jadi seperti itu lah rumus-rumus kimia. Oke, kita lanjut lagi di sini guys ya. Ini ada pengertiannya. T besar, T kecil suhu akhir ya kan, benar kan. T0 itu suhu awal, kemudian X itu kenaikan suhu. Jadi X di sini itu adalah kenaikan suhunya berapa, kemudian dimasukin, intinya seperti itu. Nanti di soal itu biasanya ada diketahui, oh ini segini, ini namanya ini apa gitu. Nah, tinggal dimasukin, dicocokin sama rumusnya apa gitu. Kemudian yang kelima, pengaruh yang kelima itu adalah katalisator. Seperti ini, katalisator. Katalis adalah zat. Nah, katalisator itu apa? Nih, katalis adalah zat yang dapat mempercepat atau katalisator. Jadi intinya zat yang mempercepat laju reaksi itu katalisator, atau memperlambat. Nah, katalisator itu yang mempercepat laju reaksi. Kemudian kalau yang memperlambat laju reaksi itu namanya inhibitor. Zat tersebut ikut bereaksi, tetapi pada akhir reaksi akan dihasilkan kembali tanpa mengalami perubahan kimia. Jadi reaksinya membantu dalam proses laju reaksi, entah itu mempercepat atau memperlambat. Kalau yang mempercepat namanya katalisator, kalau yang memperlambat namanya inhibitor. Nah, namun ketika sudah hasil reaksi, zat itu tidak berubah karena yang namanya katalisator kan. Kemudian persamaan laju reaksi, di sini persamaan laju reaksi ya, Ma tambah Nb menjadi Qc. M ini koefisien dari zat A, kemudian N di sini koefisien dari zat B, dan Q adalah koefisien dari zat Q. Nah, di sini V sama dengan V itu laju reaksi ya. Laju reaksi sama dengan K itu konstanta. K A konsentrasi namanya itu apa ya? Ini ya, A pangkat M itu koefisien A dikali B pangkat N. Jadi A di sini nilai mutlak ya. Nah, nanti kan jadikan nilai mutlak atau apa? Bukan nilai mutlak lah. Nah, di sini saya ulangi, Ma tambah Nb menjadi Qc. M di sini koefisien dari A dan N di sini koefisien dari B, dan Q adalah koefisien dari zat C. Nah, kemudian laju reaksi rumusnya apa? F sama dengan K dikali A pangkat M kali B pangkat N. Kenapa dalam kurung seperti itu? Nah, itu namanya apa? Ayo coba cari di internet.
Keterangan di sini ada keterangannya F sama dengan kecepatan laju reaksi M per detik. M itu apa sih? Molalitas ya, molalitas per detik. K sama dengan konstanta kecepatan, di sini konstanta ketetapan ya kecepatannya berapa. Kemudian M dan N sama dengan orde reaksi. Jadi ini namanya orde. Koefisien dari A dan N ini, koefisien dari A dan B yaitu M dan N itu namanya orde reaksi. Nah, di sini ada keterangan lagi, orde reaksi atau tingkat reaksi ya adalah pangkat konsentrasi reaksi pada persamaan laju reaksi. Nah, jadi ya, secara ini kayaknya tinggal menjelaskan yang ini ya, rumusnya ini kan jelas pangkat. Nah, di sini ada tiga grafik. Ya, yang pertama ada orde 0, orde 1, orde 2. Jadi dilihat dari grafiknya pun menjelaskan ya dari judul-judulnya juga. Jadi orde 0 di sini maksudnya apa? Maksudnya ini konsentrasi dari reaksi ini tidak mempengaruhi laju reaksi. Buktinya apa? Ini misal di sini konsentrasinya di sini misal 1 ya, ini kan 0. Saya buat di sinilah biar ini ya, misal ini konsentrasi reaksi, ini laju reaksi. Nah, di sini ya. Ini kan di sini 0. Misal ini 1, ini 2, ini 3 dan seterusnya ya. Jadi ketika dia di konsentrasi 1, ini laju reaksinya misal ini 1. Kemudian di konsentrasi 2 ini laju reaksinya tetap 1. Kemudian di konsentrasi 3 itu laju reaksinya tetap 1. Jadi di sini mau entah berapa itu konsentrasinya, entah 1, entah 2, entah 3, entah 4 dan seterusnya, itu laju reaksinya itu tetap sama. Maka grafiknya seperti ini. Jret, grafiknya seperti sama ya, ini grafiknya seperti itu. Nah, lurus seperti ini. Jadi ini artinya apa? Konsentrasi reaksi ini tidak mempengaruhi laju reaksi. Ini ciri-cirinya, ini termasuk ciri dari orde 0 ya. Nah, kemudian yang orde 1 ini maksudnya kenapa bisa garis lurus seperti itu sama juga di sini. Saya gambarkan. Saya buka ini ya. Sekarang gambarnya seperti ini. Set. Ya, jadi ketika konsentrasinya itu 1, 2, 3, kemudian 1 itu laju reaksinya juga ikutan 1. Ketika 2 konsentrasinya laju reaksinya juga ikutan 2. Ketika 3 konsentrasinya laju reaksinya juga ikutan 3. Jadi grafiknya akan mengarah lurus seperti ini. Nah, maka ordenya orde 1. Jadi A di sini konsentrasi ini mempengaruhi laju reaksi, ordenya 1, maka grafiknya seperti ini. Kemudian yang orde 2, nah seperti ini grafiknya, sudah jelas ya di sini ya. Ini grafik ini 1, ini 2, ini 3. Misal di sini 0, ini nah misal ini dikuadratin 1 kuadrat, 1 kuadrat di sini ya, ini laju. Kemudian 2 kuadrat maka di 4 1 2 3 4. Nah, di sinilah. Nah, kemudian 3 dikuadrat 9 1 4 5 6 7 8 9, kira-kira di sini. Nah, kira-kira di sini maka akan membentuk grafik seperti ini. Ya, lurus seperti ini ya. Maksudnya bukan lurus tapi melengkung ke atas, naik ke atas. Seperti itu. Nah, oke, sama ya, itu gampang. Nah, materinya sudah selesai. Sekarang kita mencoba untuk mengerjakan soal. Nah, ini saya pakai yang paket C, ini nomor 2. Kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, norak sekali. Bagus, saya ulangi. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal, teman-teman. Segera simak. Tolong disimak dengan baik-baik ya, meskipun pembahasan. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Suatu larutan mempunyai konsentrasi sebesar 0,25 m. Jika sebanyak 9,25 gram zat tersebut dimasukkan ke dalam wadah dan ditambah air hingga volume larutan 500 ml, maka massa molekul relatif zat tersebut telah. Jadi gampang ya ini ya, kita tinggal masukkan aja rumus-rumusnya yang kita ketahui apa saja ini. M-nya ini kita ketahui, M di sini kita ketahui sama dengan 0,25.
Kemudian gramnya itu apa, massa ya, massa kita ketahui di sini 9,25 gram. Kemudian apa lagi nih, 500 ml itu apa, volume itu V, 500 ml. Lah sekarang kita maka massa yang dicari adalah mr sama dengan, nah kita pakai rumus yang mana kira-kira di sini, pakai yang paling atas ya, itu kan terlihatan kan, M massa per mr kali 1 per V. Gampang kan, ini M sama dengan, ini M sama dengan massa per mr dikali 1 per V. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja kan, M nya berapa, 0,25, atau yang dicari apa, mr nya apa ya, kita balik dulu, mr taruh sini, M nya taruh sini. Mr sama dengan massa dibagi M kali V, ini satunya kita kalikan, ini kan jadi seperti ini. Masukkan saja, masanya berapa, 9,25 gram. Kita jadikan enggak 9,25 gram dibagi M nya berapa, 0,25 dikali 500 mili ya, 500 mili ini kita konversikan ke liter. Maka berapa kalau menjadi liter, mili berapa sih, 0,5 liter. Jadi kita 0,5. Oke guys, jadi hasilnya adalah 74. Iya, ini adalah hasilnya dan kita hitung. Jawabannya adalah D guys. D jawabannya. Sekarang kita lanjut yang nomor 3. Nah sekarang tadi kan perhitungan, sekarang lanjut ke teori. Ini soalnya mengarah kepada teori. Ciri reaksi ordinal adalah A, perubahan kecepatan sama dengan perubahan konsentrasi. Oke, kita pikir dulu. Perubahan kecepatan jadi ini ya, kecepatan sama dengan perubahan konsentrasi. Wah, ini grafiknya seperti ini, berarti dia orde 1. Jadi perubahan kecepatan itu sama dengan orde konsentrasi. V sama dengan itu. Jadi intinya V sama dengan konsentrasi reaksi. Maka grafiknya akan seperti ini ya. Ini grafik apa? Ini grafik dari orde 1. Oke, jadi yang nomor A itu salah ya, nomor yang option A itu salah karena yang dicari adalah ciri dari reaksi ordinal. Maaf. Jadi yang dicari adalah reaksi ordinal, sementara yang A itu orde 1. Nah, kemudian yang B, suhu tidak mempengaruhi laju reaksi. Ini maksudnya apa? Kita skip dulu. Kemudian yang C itu laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi bereaksi awal. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi bereaksi awal. Ini maksudnya juga apa? Oh tidak ya, ini tidak dipengaruhi. Bukan seperti itu sistemnya. Kemudian yang D itu laju reaksi menjadi 0 setelah beberapa waktu. Misal ini ada grafik. Jadi ini misal waktu. Maka grafiknya akan seperti ini ya, akan menjadi 0. Oh. Ini orde berapa ini? Lagian kan yang di sini bukan seharusnya konsentrasi kan? Maka bukan ini. Jadi yang D salah, yang E coba laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Tadi grafik yang ini. Nah, seperti yang saya tadi orde 1 di sini kan. Ini orde 1. Konsentrasi reaksi itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi bila mana konsentrasi reaksinya 1, laju reaksinya tetap 1. Misal ini tetap 1, tetap sama ya. Misal
di sini konsentrasi reaksinya 2, 3, 4 intinya berapapun di sini laju reaksi itu tidak berubah tetap satu. Jadi diagramnya itu seperti ini, dan ini pun sejalan sama ya teorinya seperti yang option E, laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Jadi ini benar. Jadi optionnya adalah yang E, guys. Kita coba di sini senam PTN 2011 nomor 14 soal. Nah, kalau soalnya seperti ini gimana? Gampang. Saya balik dulu ini. Nah, ini kita tinggal bandingkan aja. Jadi sistemnya order reaksi. Order reaksi terhadap NOCl adalah ini senam PTN, caranya seperti ini. Ini dibandingkan. Jadi ini data dari nomor 1 dan nomor 2 itu kita bandingkan, itu sama dengan berapa. Kira-kira banyakkan yang mana? Yang kalau lebih mudah yang banyak kita taruh atas saja. Jadi 0,6 sama 0,3 banyakkan 0,6. Jadi 0,6 ini kita taruh ke atas. Jadi data 2 dibandingkan data 1 ya. Jadi 0,6 per 0,3 sama dengan 0,6 itu sama dengan berapa? 1,44 kali 10 pangkat 8 min 8. Jadi 1,44 kali 10 pangkat min 8. Kemudian per 3,60 dikali 10 pangkat min 9. Nah, di sini kita tahu 0,6 dibagi 0,3 itu hasilnya adalah 2. Jangan lupa ya, di sini kita taruh dalam kurung, kemudian di sini adalah order reaksi. Kita lambangkan X. Kita lambangkan X begini ya, X. Order reaksi 2 sama dengan ini hasilnya adalah 4. Kalau nggak percaya nih hasil di kalkulator, coba dihitung hasilnya 4. Nah, kemudian di sini 2 pangkat berapa sama dengan 4? Ayo, pangkat berapa? Pangkat 2 kan gampang kan? Pangkat 2, atau kalau enggak ini 2x. Gimana sih? Nah, intinya ini berapalah x-nya? X sama dengan 2. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang C. Dalam ilmu kimia, laju reaksi itu tidak luput dari matematika. Jadi ini sudah selesai. Oke, seperti biasa, bila mana ada kesalahan dalam teori ataupun kata-kata, tolong komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like bila mana Anda suka, dan jangan lupa untuk share juga bila mana dirasa bermanfaat. Dan apabila kurang bermanfaat juga silahkan dislike atau komen, tetap komen. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami supaya dapat lebih berkembang lagi. Ya, saya rasa mungkin untuk laju reaksi kali ini cukup sekian lah. Oke, salam belajar. Iya.